Armenia pada masanya ibarat primadona bagi dua benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Letaknya yang sangat strategis membuat negara mungil ini harus merelakan diri dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Setelah berabad-abad menjalani peran sebagai negara koloni, Armenia akhirnya menjadi negara merdeka pada 23 Agustus 1990 setelah lepas dari Uni Soviet. Secara bergantian, wilayah Armenia diduduki berbagai penguasa besar dari dua benua itu. Lokasi negeri ini terhimpit negara-negara lain. Letak Armenia menyempil, dikelilingi oleh Turki, Georgia, dan Azerbaijan dari Eropa, serta Iran dari Asia. Luasnya pun tak seberapa besar, masih kalah besar dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun, posisi inilah yang membuat Armenia menjadi area yang sangat menguntungkan sehingga menjadi rebutan bangsa-bangsa lain. Orang-orang Armenia percaya bahwa leluhur mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nama asli wilayah ini adalah Haik atau Hayastan, yang berarti tanahnya orang-orang Haik. Konon, bangsa Haik inilah yang merupakan orang-orang keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Wilayah Armenia sendiri sudah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Mulanya, negeri ini adalah tanah merdeka dengan pemerintahan kekaisaran yang wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia, bahkan hingga Laut Mediterania. Armenia pernah mengalami masa paling kelam yang disebut sebagai Armenia Holocaust dan merupakan genosida pertama pada abad ke-20. Disebutkan bahwa 1,8 juta orang yang menjadi korban tewas dalam aksi pemusnahan etnis Armenia ini. Aksi pembantaian ini bukan terjadi di Armenia, melainkan di wilayah Turki yang berbatasan langsung dengan negara itu. Meskipun masih menjadi perdebatan, genosida etnis Armenia ini disebut-sebut menjadi inspirasi Hitler untuk melakukan tindakan serupa terhadap kaum Yahudi di Jerman selama memimpin Nazi. Armenia Holocaust berlangsung selama Perang Dunia I oleh pemerintahan Turki Utsmani dan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, pembunuhan massal terhadap pria dewasa yang dipekerjakan paksa. Banyak pula yang dibantai langsung. Kedua, adalah dengan cara mengirim perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang-orang sakit dalam perjalanan maut ke gurun Suriah. Otoritas Republik Turki sebagai penerus Turki Utsmani yang dideklarasikan sejak 29 Oktober 1923 telah berulang kali menampik terjadinya aksi genosida tersebut. Walaupun begitu, ternyata cukup banyak pakar dan sejarawan Turki yang menyangkalnya. Terkait jumlah korban tewas yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan jiwa, penjelasan Turki menerangkan angka kematian terjadi karena perang sipil, wabah penyakit, dan kelaparan. Kondisi-kondisi macam itu bagi Turki adalah penyebab kematian yang berlimpah, termasuk yang dialami orang Armenia dan bukan genosa. Alasan Turki tersebut tidak begitu saja dipercaya karena tersedia banyak kesaksian bahwa genosa terhadap etnis Armenia itu terjadi. Setidaknya terdapat 29 negara di dunia yang meyakini aksi pemusnahan etnis Armenia itu di Turki memang ada. Rangkaian penderitaan telah dialami bangsa Armenia selama berabad-abad. Dari terus-menerus menjadi wilayah taklukan hingga dugaan kuat telah mengalami aksi genosida. Negara adikuasa terakhir yang menduduki wilayah Armenia adalah Uni Soviet atau yang semula bernama Kekaisaran Rusia. Sejak 1813, Kekaisaran Rusia mengambil alih penguasaan atas Armenia. Sebelumnya,
wilayah Armenia dibagi dua antara dinasti Turki Utsmaniyah dan dinasti Safawiyah dari Persia Iran. Kekaisaran Rusia memang secara berturut-turut memenangkan peperangan melawan dua dinasti itu pada awal abad ke-19. Meletusnya revolusi Bolshevik pada 25 Oktober 1917 yang meruntuhkan kekaisaran Rusia memberi peluang merdeka kepada bangsa Armenia untuk pertama kalinya. Dan itu memang terjadi pada 28 Mei 1918. Namun, kemerdekaan tersebut hanya dinikmati sesaat, karena sejak 1922 Armenia kembali dikuasai Rusia yang saat itu telah menjelma menjadi Uni Soviet. Wilayah Armenia bersama Georgia dan Azerbaijan lalu digabungkan menjadi Republik Sosialis Federasi Transkaukasia yang merupakan bagian dari Uni Soviet. Selanjutnya, sejak 1936, Armenia dijadikan sebagai wilayah otonomi meski masih bernaung di bawah kekuasaan Uni Soviet. Seiring dengan mulai runtuhnya kebesaran Uni Soviet, menjelang dekade akhir abad ke-20, Armenia berhasil mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada 23 Agustus 1990. Uni Soviet sendiri pada akhirnya runtuh sejak 25 Desember 1991 dan terpecah belah menjadi 15 negara yang terpisah, termasuk Armenia. Walau akhirnya merdeka penuh, masih banyak masalah yang harus dihadapi Armenia, terutama konflik yang tidak kunjung usai dengan Azerbaijan. Polemik berkepanjangan ini sangat menguras energi Armenia, juga Azerbaijan, yang membuat perekonomian kedua negara ini semakin memburuk. Hingga merayakan hari kemerdekaan yang ke-27 tahun, rakyat Armenia masih menderita sebagaimana jejak nestapa yang secara terus-menerus dialami para pendahulunya dari masa ke masa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memeluk agama Islam. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like, share bila dianggap video ini bermanfaat bagi orang lain, dan dukung terus channel Dokumen Dunia dengan menekan tombol subscribe dan klik lonceng agar setiap saat dapat info terbaru dari channel Dokumen Dunia.